Informasi lain, pengunduran diri 64 kepala sekolah di Kabupaten Indragiri Hulu Riau diduga akibat adanya tekanan yang diterima dari aparat penegak hukum, juga LSM terkait penggunaan dana BOS. Sementara itu pihak Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu masih mencari solusi agar ke-64 kepala sekolah itu membatalkan pengunduran dirinya. Menanggapi kejadian tersebut, Dewan Pendidikan Provinsi Riau hari ini menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan serta Dewan Pendidikan Kabupaten Indragiri Hulu, Riau untuk mencari solusi agar 64 kepala sekolah SMP membatalkan pengunduran dirinya agar tidak memberikan dampak psikologis bagi siswa, terutama dalam penandatanganan ijazah dan rapor siswa. Mana STK, mana BPKB. BPKB Undang-Undang 22 tahun 2009 itu termasuk lengkap. Dan saudara, informasi lengkapnya terkait dengan kasus pengunduran diri 64 kepala SMP. Kita sudah bergabung dengan PLT Kepala Dinas Pendidikan Indragiri Hulu. Ada Pak Ibrahim Alimin. Selamat siang Pak Ibrahim. 64 kepala sekolah tersebut sudah diperiksa Pak dan dilaporkan oleh KPK, oleh Kepala Inspektorat Indragiri Hulu. Lalu apa langkah selanjutnya? Ya, jadi kalau di Dinas Pendidikan kita membentuk tim dan sudah memanggil beberapa kepala sekolah terkait dengan alasan mereka dalam kenapa mengundurkan diri. Nah, kita sudah panggil beberapa dan alasan mereka itu adalah mereka merasa tidak nyaman, tidak aman dalam menjalankan tugas, Pak. Betulkah alasan ketidaknyamanannya ini karena adanya pemerasan, Pak Ibrahim? Ya, jadi kami dari Dinas Pendidikan tidak secara mendalam mendalami itu alasan mereka, tapi yang jelas mereka menyampaikan bahwa pengunduran diri mereka tersebut terkait dalam pengelolaan dana BOS. Lalu hubungannya dengan KPK? Ya, itu barangkali bisa ditanyakan ke inspektorat, Bu, karena inspektorat yang mempunyai tupoksi untuk ke KPK itu, Bu. Ya, Pak Ibrahim, lalu apa yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan terkait permasalahan ini karena ada 64 kepala sekolah SMP yang berencana untuk mengundurkan diri yang ditakutkan ini mengganggu psikologis para siswanya? Ya, jadi kami dari Dinas Pendidikan sudah memanggil, kemudian menghimbau kepada kepala sekolah untuk tetap bekerja seperti biasa sampai nanti ada keputusan dari Pak Bupati apakah pengunduran mereka itu diterima atau tidak. Sehingga kami meminta kepada mereka agar tetap bekerja seperti biasa. Pak Ibrahim, sebenarnya alur untuk penggunaan dana BOS yang diberikan sampai kepada kepala sekolah dan juga kepada anak-anak itu seperti apa sih Pak? Dan bagaimana dugaan pemerasan itu terjadi di sisi mananya Pak? Kalau betul itu terjadi. Jadi alurnya sebetulnya dana BOS itu masuk langsung ke rekening sekolah dari Kementerian Keuangan langsung rekening sekolah. Nah, sekolah nanti akan mempergunakan anggaran tersebut sesuai dengan juknis yang dibuat oleh Kemendikbud. Nah, setelah itu kepala sekolah akan membuat laporan secara online ke Kementerian Pendidikan. Nah, laporan secara online ini dapat dilihat oleh siapa saja, Ibu, oleh semua orang gitu. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang menyampaikan bahwa apa yang dibuat apa yang dibelanjakan oleh kawan-kawan di kepala sekolah itu mereka menyebut bahwa salah gitu. Mungkin ada juga terjadi penggelembungan dana di situ atau pengeluaran yang tidak seharusnya tapi kemudian ditulis. Rasa-rasanya, Bu, dari beberapa kepala sekolah yang kita panggil, mereka menyampaikan tidak ada penggelembungan karena seperti kita ketahui dana BOS itu kan berdasarkan jumlah siswa. Dan ada beberapa sekolah hanya mendapatkan 53 juta per tahun gitu. Iya, Pak Ibrahim tadi Bapak menyebutkan ada oknum begitu ya Pak ya. Kira-kira siapa oknumnya Pak? Sudah diketahuikah dari Dinas Pendidikan setempat? Ya, jadi kita tidak sampai ke sana Pak. Tidak sampai ke sana menanyakan ke mereka siapa oknum itu karena itu merupakan tupoksi dari inspektorat, Pak.
Oke Pak, secara sederhananya gini Pak, betulkah jadi kepala sekolah ini mengundurkan diri karena pada saat pengetikan pelaporan kembali ke kementerian itu ada orang-orang yang di luar dari kepala sekolah yang ikut campur tangan di dalam pelaporan itu, betul? Jadi laporan itu bisa dilihat oleh siapa saja. Boleh dilihat Lalu oleh tidak siapa nyamannya saja. di mana Pak kalau seperti itu? Nah, ketika mereka membuat laporan itu, ada pihak-pihak tertentu yang membuat laporan ke aparat penegak hukum. Kemudian pihak-pihak tertentu tersebut juga mendatangi sekolah-sekolah dan membuat surat ke sekolah gitu, seakan-akan sekolah itu sudah menyelewengkan anggaran. Oke. Secara garis besar, Dinas Pendidikan setempat masih belum mengetahuikah sebenarnya atau masih menyelidikikah pihak-pihak tertentu itu sendiri? Ya, barangkali bisa ditanya ke inspektorat karena inspektorat sudah berproses mereka memanggil kepala-kepala sekolah. Dari Dinas Pendidikan sendiri tidak ada investigasi internal, Pak? Ya, kami dari Dinas Pendidikan sudah melakukan investigasi internal tetapi hanya sebatas kenapa mereka mengundurkan diri, tidak sampai kepada oknum siapa gitu. Karena kita akan merekomendasi ke bupati apakah pengunduran diri mereka diterima atau tidak gitu. Lalu sekarang guru-guru ini bagaimana Pak? Kabarnya guru-guru ini kemudian turun menjadi guru biasa saja ya Pak ya? Ya, sekarang kepala sekolah itu tetap pergi ke sekolah, tetapi secara fisik mereka hadir, tetapi secara psikologis sebetulnya mereka terganggu. Sehingga kinerja mereka pun terganggu, Bu. Karena kita ketahui bahwa di dalam pandemi COVID ini, kita kan harus mencurahkan perhatian lebih. Karena kan sekarang kan keadaannya nggak normal gitu. Apalagi kalau di Indragiri Hulu kita harus belajar daring, melalui luring, kemudian tatap muka terbatas, harus pakai masker, harus cuci tangan. Nah, ini kan harus ada orang yang memang betul-betul memimpin di sekolah itu gitu. Karena berbeda dengan situasi biasa gitu. Pak, dari kasus pengunduran diri 64 kepala sekolah SMP di Riau begitu ya. Ini bagaimana ke depannya harapannya agar ini tidak menjadi contoh bagi wilayah-wilayah lainnya, Pak? Ya, kalau ke depannya sebetulnya Pak, ke depannya itu kita meminta supaya Kementerian Pendidikan itu membuka ruang bagi kita kalau misalnya ada hal-hal seperti itu harus ada salurannya kemana gitu. Kita harus ada saluran menyampaikan pengaduan ya Pak ya? Ya, pengaduan gitu. Baik, terima kasih kepada PLT Kepala Dinas Pendidikan Indragiri Hulu, Pak Ibrahim Alimin atas waktu dan juga keterangannya.